buat yang saya susun ini. Karena bagian penting dalam pemerintahan Daud malah belum kita diskusikan. Bapak Ibu masih bisa mengingat di pertemuan yang lalu kita berhenti di mana? Ada yang masih bisa mengingat? Terakhir mungkin pas itu dalam refleksi, ya dalam refleksi menyinggung masalah sikap Daud kepada Saul. Saul membenci Daud dan mau dibunuh, tetapi Daud tidak mau. Dan Jadi Bapak Ibu belum itu. melihat Daud menjadi raja ya. Jadi malam ini itu yang akan kita lihat bagaimana Daud menjadi raja dan kita lihat sedikit tentang pemerintahan Daud gitu ya. Ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu tolong membuka lebih dahulu 1 Samuel bab 22. Lihat ke ayat 1 dan 2. Ini tolong diingat. Ya, Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ada saudara-saudara yang datang. Berikutnya, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Selama dalam pelarian, Daud memimpin kelompok orang ini. Nanti ketika Daud pergi kepada Raja Filistin, lalu mendapatkan tugas, gitu ya. Tapi Daud mengambil keuntungan dari perintah Raja Filistin itu, orang-orang inilah yang terlibat di dalamnya. Jadi Daud tidak lagi sendirian, dia punya banyak pengikut, tidak tanggung-tanggung, 400 orang. Berikutnya, silahkan ke 1 Samuel bab 30. 1 Samuel 30 ke ayat 26. Ketika Daud sampai ke Ziklag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan. Ini perhatikan Yehuda ya. Dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan. Yakni kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot di tanah selatan, kepada yang di Yatir, dan seterusnya. Sampai ayat 31, kepada yang di Hebron dan kepada segala tempat di mana Daud dan orang-orangnya mengembara. Jadi selama dalam pelarian, Daud juga melakukan aktivitas yang penting karena dia memerangi, melawan orang-orang yang memusuhi Israel. Nah, kemudian ceritanya sebenarnya begini loh. Daud ada di negeri orang Filistin. Raja Filistin itu memberikan tugas kepada Daud untuk memerangi orang Israel. Ya. Tapi Daud tidak melakukan tugas itu. Sebaliknya dia pergi memerangi musuh-musuh Israel. Kemudian dia mengambil jarahan, banyak jarahannya. Lalu ada bagian jarahan yang dia kirim kepada para pemuka di Yehuda. Di ayat 27 sampai dengan 31 diberikan di situ daftarnya.
Itu yang dilakukan Daud selama pelarian. Nah, di bab 31, Saul mati. Sekarang langsung beralih ke 2 Samuel. Ketika mendengar kabar mengenai kematian Saul, ya Daud meratapi. Lihat di ayat 17 itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya atau kita perlu melihat kembali peta kerajaan Israel dan Yehuda atau enggak? Atau Bapak Ibu sudah menyimpannya di memori? Kalau belum, bilang saja belum. Kalau harus dibuka, bilang saja kita buka lagi. Buka. Oke, kita buka. Silahkan membuka peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Saya tidak bosan untuk mengulang, tapi saya khawatir Bapak Ibu yang bosan mengulang. Oke. Peta yang judulnya Kerajaan Israel dan Yehuda. Sudah. Ya, baik. Sekarang begini. Silahkan ke bagian utara dan cari kota Dan yang ada di dekat Hermon. Dekat Gunung Hermon. Sebelah Tirus. Ya. Kemudian silahkan ke arah selatan. Ya, Bapak Ibu sekarang masuk ke wilayah Galilea. Di sebelah barat itu ada wilayah Venesia, sementara di sebelah timur silahkan lihat ada Sungai Yordan. Kemudian di sebelah timur Sungai Yordan itu ada Syria, terus ada wilayah Basyan. Kemudian silahkan ke selatan, ke arah selatan lagi ya, dan Bapak Ibu silahkan mencari wilayah yang namanya Israel. Di wilayah Israel ini, silakan mencari kota Samaria. Lanjut ke selatan, Bapak Ibu di wilayah ini Bapak Ibu bisa melihat kota Silo. Kemudian silahkan ke Silo itu tempatnya si Samuel waktu itu. Kemudian ke selatan lagi, silahkan cari kota Betel. Nah kemudian dari Betel ke selatan lagi, lalu cari Yerusalem. Bethlehem, Hebron. Di ujung selatan ada Berseba. Ini Ber ya, bukan Bat. Kemudian silahkan ke arah barat, Bapak Ibu silahkan mencari Filistea. Jadi kalau di kitab Hakim, kemudian Samuel, Bapak Ibu mendengar nama Filistin, ya, wilayahnya ada di sini. Jadi Filistin itu bukan satu kerajaan, tetapi gabungan dari 5 kerajaan kota. Ada Gaza, Askelon, Gad, Asdod, dan Ekron. 5 itu. Yope dan Gad yang di luar wilayah Filistia jangan dihitung. Kemudian di sebelah selatan Laut Mati, Bapak Ibu silahkan lihat ada Edom. Lalu ke arah timur lihat ada Moab. Dari Moab ke utara ada Ammon. Nah sekarang begini. Wilayah kerajaan Israel, mengingatnya begini saja, itu terbentang dari Dan sampai Berseba. Lalu wilayah ini dikelilingi oleh bangsa-bangsa tetangga. Kalau lihat dari utara, di pinggir laut ada Fenisia, kemudian di Fenisia itu ada Tirus dan Sidon, kotanya ya. Lalu di sebelah timur ada Syria, ke selatan ada Ammon, lalu ada Moab, di sebelah selatan ada Edom, dan kemudian silahkan ke arah barat lagi, ada Filistin.
itu bangsa-bangsa di sekitar kerajaan Israel. Nah, sekarang begini. Ketika Saul, Daud, dan Salomo memerintah, itu wilayahnya terbentang dari Dan sampai Berseba. Tetapi setelah Salomo meninggal, kerajaannya pecah jadi dua. Keturunan Daud hanya memerintah di selatan Yehuda. Sedangkan ya suku-suku yang di utara memisahkan diri dan membentuk kerajaan tersendiri, namanya kerajaan Israel. Perhatikan penggunaan nama Israel. Ketika Saul, Daud, Salomo memerintah, nama kerajaannya Israel. Setelah kerajaan pecah, nama Israel pindah ke utara. Karena memang pada dasarnya yang utara ini yang disebut Israel. Ya, kemudian sekali lagi keturunan Daud hanya memerintah di Yehuda. Batasnya silahkan lihat Betel. Di bawah Betel ada garis putus-putus kan? Ya. Nah, itu batasnya. Jadi Betel itu menjadi kota perbatasan bagian paling selatan di Israel. Sekali lagi, ini baru terjadi setelah Salomo meninggal. Nah, sekarang kita akan melihat ceritanya begini. Mula-mula Daud itu diangkat menjadi raja hanya di selatan, hanya di Yehuda. Tapi kemudian orang-orang dari utara datang kepada Daud dan ikut mengangkat Daud menjadi raja atas mereka. Sehingga Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Nah, kemudian ketika Daud awalnya memerintah Yehuda tadi, ibu kota kerajaannya ada di Hebron. Silahkan lihat Hebron, masih ingat kan tempat Hebron? Nah, setelah wilayah utara itu menggabungkan diri dengan Daud, yang kemudian dilakukan oleh Daud adalah merebut kota Yerusalem, yang waktu itu bernama Yebus. Jadi Yerusalem itu menjadi ibu kota kerajaan Israel bersatu gitu ya, untuk memudahkan cara kita mengingat. Baik, sekarang kita melihat ceritanya. Bapak Ibu silahkan ke 2 Samuel bab 2. Ke ayat 1. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya. Orang-orangnya itu yang mana? Yang 400 orang tadi. Dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Ini kalau Bapak Ibu membaca ayat 1, ini bisa jadi kita akan iri gitu ya. Kok Daud gampang sekali bertanya kepada Tuhan, dapat jawaban, seolah-olah chatting dengan Tuhan gitu. Nanya, dijawab, nanya, dijawab. Bapak Ibu, saya bisa bercerita, tapi Bapak Ibu jangan ikuti ya. Jangan mencontoh. Di Perjanjian Lama itu ada beberapa cara untuk mengetahui kehendak Tuhan.
Cara yang pertama itu adalah mendatangi orang-orang yang dekat dengan Tuhan seperti Nabi. Ingat ketika Saul kehilangan keledainya itu. Minta petunjuk Tuhan kepada seorang abdi Allah. Dan kemudian ya bisa mendapatkan petunjuk dari situ. Di kesempatan yang lain, ada yang disebut sebagai batu undi. Batu undi itu terdiri dari 2 batu, masukkan ke kantong, orang mengajukan pertanyaan kepada Tuhan, ya. Kemudian jawabannya mengambil batu undi tadi. Kalau jawabannya batu yang satu, berarti ya. Kalau ambilnya batu yang lain, berarti jawabannya tidak. Nama batu undinya adalah Urim dan Tumim. Itu cara mengetahui kehendak Tuhan. Sekali lagi saya bisa berbicara seperti ini, tapi Bapak Ibu jangan kemudian mencoba-coba di rumah. Ini cara orang di zaman kuno begitu. Dan Bapak Ibu bisa mengingat juga, ketika raja-raja Israel itu memerintah, dia disertai oleh nabi. Saul ditemani oleh Samuel. Daud nanti ditemani oleh Nabi Nathan. Nanti ada nabi lain. Raja-raja yang lain itu memiliki juga nabi-nabi yang seringkali dimintai petunjuk Tuhan. Jadi kalau Daud bisa bertanya kepada Tuhan dengan kemudian mendapatkan jawaban langsung, ya kemungkinan penjelasannya seperti yang saya sampaikan ini tadi. Nah kemudian lihat, setelah Saul meninggal, Daud dan rombongannya perginya ke Yehuda. Dan ingat, Daud sudah membina relasi dengan para pemuka di Yehuda dengan mengirim jarahan tadi ya. Jadi Daud memilih ke arah selatan. Kenapa? Di situ memang tempat kelahirannya, ya. Keluarganya, saudaranya dari situ, benar. Tapi sebelum itu, Daud sudah membina relasi dengan mereka. Dan itu menjadi relatif aman kalau dibandingkan kalau dia pergi ke utara. Karena keturunan Daud pasti masih berkuasa di sana. Ayat 4. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda. Lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Jadi awalnya Daud hanya berkuasa di Yehuda. Dan dia memerintah di Hebron. Sekarang silahkan ke bab 3 ayat 2. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya Amnon dari Ahinoam. Yang kedua Kileab dari Abigail. Yang ketiga Absalom, anak Maaka. Yang keempat Adonia, anak Hagit. Yang kelima Sefaca, anak Abital. Yang keenam Yitream. Semuanya dilahirkan bagi Daud di Hebron. Kenapa istri-istrinya harus disebut? Nanti ceritanya. Nah, sementara Daud berkuasa di selatan, keturunan atau anak Salomo masih berkuasa di utara. Tapi yang kemudian terjadi, ada konflik di utara antara Panglima Abner. Abner itu adalah Panglima Saul dulu ya, yang selama ini sebenarnya sudah menemani anak Daud menjadi raja, tapi kemudian dia dicurigai. Konflik di wilayah utara berkepanjangan dan kemudian terjadi kekacauan sebenarnya di situ. Kemudian dalam situasi yang seperti itu, lihat ke bab 3 ayat 22, Panglima Abner dibunuh oleh Panglima Daud, Yoab.
Kemudian anak Saul yang menjadi raja, bab 4, Isboset, juga dibunuh, ini mati. Nah, wilayah utara tidak punya pemimpin sekarang. Beralih ke bab 5. Lalu datanglah segala suku Israel. Kalau mendengar Israel, Bapak Ibu harus ingat, ini utara. Suku-suku dari utara datang kepada Daud di Hebron. Lalu berkata kepada Daud, ketahuilah kami ini darah daging telah lama. Ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Nah, sekarang Daud menjadi raja atas dua wilayah tadi, Yehuda dan Israel. Silahkan mengingat posisi Hebron. Terlalu ke selatan untuk menjadi ibu kota. Dan Daud melihat kerajaan yang baru saja disatukannya perlu tempat pemerintahan yang lebih kokoh, lebih kuat. Tunggu dulu, sekarang lihat dulu ayat 4. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. Umur 30, kalau ukuran di zaman dulu, umur 30 ini adalah umur kedewasaan gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengingat saja ketika Daud menjadi pelarian itu dia masih muda sekali. Dan nyatanya tokoh-tokoh yang banyak berperan di dalam Alkitab, bahkan di dalam sejarah pada umumnya, itu adalah orang-orang yang usianya sangat muda. Daud ketika menjadi raja itu umur 30. Kemudian lihat, 40 tahun lamanya ia memerintah. Jadi dilantik menjadi raja umur 30. Kemudian dia memerintah selama 40 tahun. Terus keterangannya dari 40 tahun itu, di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun dan 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Jadi ketika Daud memerintah di Hebron tadi, dia hanya berkuasa atas orang Yehuda kan? Dan dia menjadi raja Yehuda selama 7 tahun. Kemudian 7 tahun setelah dia dilantik menjadi raja, orang-orang dari utara datang. Dan dia menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Daud sesudahnya? Ayat 6. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari, orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak dapat masuk kemari. Bapak Ibu, ini sombongnya orang Yebus, penduduk kota Yerusalem, karena mereka sadar kota mereka kokoh, kuat, posisi strategis. Kalau Bapak Ibu ke Yerusalem, Bapak Ibu akan menemukan, kalau melihat ke arah timur, ada lembah Kidron. Ke arah selatan,
ke arah barat daya akan ketemu lembah Hinnom. Yerusalem itu ada di atas bukit. Ya, dikelilingi oleh lembah. Dan kota ini dikelilingi oleh benteng. Jelas bahwa ini sangat strategis untuk pertahanan. Dan kota-kota di zaman dulu memang ya dibangun untuk kepentingan pertahanan itu. Kota-kota di zaman kuno didirikan di atas bukit. Nanti pada waktunya kita akan melihat juga Samaria itu dibangun di atas sebuah bukit juga. Nah, silahkan membayangkan perang di zaman kuno. Senjata jarak dekat, pisau, pedang. Senjata jarak menengah, tombak. Senjata tombak, lembing. Senjata jarak jauh, panah. Panah berapi. Kemudian, kalau kotanya ada di atas bukit dikelilingi benteng, orang yang ada di dalam kota itu nggak perlu repot-repot bertahan. Yang penting makanan, minuman cukup, beres. Sehebat apapun orang melempar tombak dari lembah sampai ke atas bukit, nggak akan bisa melintasi tembok yang mengelilingi kota di atas bukit itu. Panah, ya bisa, tapi nggak akan seberapa kekuatannya kalau udah sampai ke atas. Karena itu, orang Yebus dengan sombongnya mengatakan, untuk melawan kamu, Daud, cukup orang buta, cukup orang yang cacat, pasti kamu sudah akan kalah. Yang dari atas tidak perlu repot-repot atau dengan tenaga besar untuk melemparkan tombak. Abimelekh, anak Gideon, yang di Hakim bab 9, itu mati karena kepalanya ditimpa, dijatuhi batu oleh seorang perempuan ketika dia mengepung satu kota. Sesederhana itu pertahanannya. Nah, kemudian mendengar kesombongan orang Yebus, ini Daud jengkel sebenarnya. Dia orang yang berpengalaman untuk berperang, melakukan pengembaraan, memimpin pasukannya gitu ya. Dan lihat sekarang ke ayat 7. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Perhatikan, hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang buta dan orang timpang tidak boleh masuk bait. Kalau Bapak Ibu mengamati kalimat-kalimat ini, termasuk masa pemerintahan Daud tadi, sudah pasti Bapak Ibu bisa menyimpulkan. Cerita ini ditulis setelah peristiwanya terjadi, kan? Setelah peristiwanya terjadi, baru cerita ini ditulis. Bait Allah, belum ada. Kok tahu-tahu sudah ada nama kota Daud? Ya, kenapa kota ini kemudian disebut sebagai kota Daud? Lihat ke ayat 6. Kota ini direbut dengan mengerahkan orang-orang Daud sendiri, bukan dengan mengerahkan orang Israel dan Yehuda. Nah, kemudian Daud memang tidak melakukan serangan frontal. Melakukan serangan frontal ke Yerusalem itu tindakan yang konyol. Apa yang dilakukan Daud? Daud mengamati kota itu. Kota itu ada di atas bukit, tapi dikelilingi benteng, tapi sumber airnya ternyata ada di luar tembok kota. Sumber air ada di luar tembok kota, lalu airnya dialirkan masuk ke dalam kota, bawah tanah ini ya, melewati bawah benteng.
Jangan membayangkan paralon atau selang, saluran air bisa dimasuki orang ini. Nah, kemudian Daud sudah melihat kelemahan itu, dan kemudian dia mengatakan, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air. Dan kemudian itu yang dilakukan oleh Daud dan anak buahnya. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamanya Kota Daud. Sekali lagi, kota milik Daud. Yang merebut adalah Daud dengan mengerahkan orang-orangnya sendiri. Nah, kemudian setelah merebut Yerusalem, lihat ke ayat 11. Daud sudah menjadi raja yang kuat ini. Hiram, raja negeri Tirus, ingat Tirus kan? Mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas, tukang-tukang kayu, dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya karena Israel umatnya. Nah, Daud menjadi raja, punya istana. Bayangkan, dari kayu sampai tukang batunya, impor. Dan lihat ayat 13. Daud mengambil lagi beberapa kundik dan istri dari Yerusalem. Setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem. Syamua, Sobab, Nathan, Salomo, Yibhar, Elisua, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, Elifelet. Istrinya banyak, kundeknya banyak, anaknya banyak. Nanti Bapak Ibu akan melihat kalau membaca cerita 2 Samuel secara penuh. Daud kalau ngatur strategi militer, jagoan. Ngatur keluarganya, berantakan. Nanti yang berontak, itu anak-anaknya sendiri. Nanti kalau waktunya memadai kita akan lihat itu. Nah kemudian, ke ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim, menerobos itu. Menerobos Baal. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Belum selesai. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Nah, Bapak Ibu kalau membaca kitab
hakim-hakim, Bapak Ibu ketemu dengan orang Filistin di zaman Simson. Simson sendirian melawan orang Filistin. Banyak orang yang bisa dibunuh oleh Simson, orang Filistin ya. Tetapi orang Filistin tetap menjadi gangguan bagi orang Israel. Di zaman Saul, Filistin seperti mempermainkan orang-orang Israel. Orang Israel kalau perang lawan mereka, tidak pernah menang. Nah kemudian, di zaman Daud, musuh orang Israel yang sangat menakutkan dan kalau perang menang terus, karena mereka jauh lebih kuat dari sisi pasukan, persenjataan, kendaraan, dibandingkan dengan orang Israel. Tapi di zaman Daud, mereka semua bisa dikalahkan. Bapak Ibu bisa mengingat cerita Daud lawan Goliat? Cerita Daud lawan Goliat menunjukkan, menggambarkan kekuatan Allah yang menyertai Daud. Sehingga musuh yang tampaknya tidak bisa dikalahkan itu benar-benar bisa kalah. Daud yang maju, Daud yang berperang. Tapi untuk orang Israel dan untuk Daud, sesungguhnya Allah yang berperang untuk mereka. Musuh terbesar sudah dikalahkan. Kemudian sebelumnya, Yerusalem sudah dikuasai dan dijadikan ibu kota. Kalau bicara ibu kota, Bapak Ibu, itu kan ngomong politik. Yerusalem menjadi pusat kekuasaan politik. Tetapi Daud juga melihat yang mempersatukan orang Israel itu bukan urusan politik yang utama. Yang utama mempersatukan orang Israel dan Yehuda, utara dan selatan, itu adalah kepercayaan. Kepercayaan akan satu Allah yang membebaskan nenek moyang mereka dari Mesir. Dan ingat, dalam perjalanan sejarah Israel, khususnya dalam peristiwa keluaran dari Mesir, ada benda suci yang paling penting untuk orang Israel, tabut perjanjian. Nah, kemudian tempat-tempat suci di mana tabut itu disimpan, itu menjadi tempat yang sangat penting dan sangat dihormati oleh orang Israel. Waktu Samuel kecil, tabut perjanjian ada di Silo. Kemudian, silahkan mengingat juga ketika Daud lari, dia singgah di Nob, ingat roti sajian. Nah, roti sajian itu kan ditempatkan di ruang di depan tabut perjanjian. Nah, sekarang, ketika orang Israel perang lawan orang Filistin, tabut dirampas, dibawa oleh orang Filistin. Tapi di negeri orang Filistin, tabut itu membawa malapetaka untuk mereka, sehingga tabut itu dikembalikan ke orang Israel. Nah sekarang, silahkan ke bab 6. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Kemudian, bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Ingat kerubim, dua patung makhluk bersayap yang ada di atas tabut ya. Mereka menaikkan tabut itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedangkan Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud
Dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, lentung, dan ceracap. Bapak Ibu yang biasa menari, tahu maksudnya menari dengan sekuat tenaga? Saya tidak bisa menari, sehingga buat saya sulit membayangkan nari sekuat tenaga itu gimana. Pak Roy mau mempraktekkan nari sekuat tenaga? Jadi ini acara pemindahan tabut, maksudnya mau dibawa ke Yerusalem ya. Tapi kemudian lihat ke ayat 6. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana di dekat tabut Allah itu. Ini kalau Bapak Ibu memperhatikan kalimat-kalimat ini, Bapak Ibu bisa jadi akan menemukan yang aneh. Nah, Uza itu kan udah baik-baik. Lembunya tergelincir, tabut mau jatuh, dia pegang mengulurkan tangan untuk memegang tabut itu supaya nggak jatuh. Benar kan begitu? Refleksnya bagus. Tapi kenapa kok Tuhan murka? Ini soal yang kita perlu lihat sejenak. Bapak Ibu, silahkan nanti ya, besok. Jam 12 siang, berbaring di halaman atau di loteng terbuka. Dan lihat matahari semenit aja. Bapak Ibu akan merasakan apa? Nah sekarang silahkan membuka, kita mundur sebentar. Bapak Ibu silahkan ke 1 Samuel. Bab 6. Satu Samuel bab 6. Lihat ke ayat 19. Jadi ceritanya di kota-kota orang Filistin, Allah yang hadir dalam tabut itu sudah membuat kekacauan. Mencelakai orang-orang Filistin. Ayat 19. Dan ia, ini Tuhan ya, membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu bergabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan, datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkat tabut Tuhan, ya, dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleazar, anaknya, mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan. Jadi ngangkat tabutnya itu dari rumah Abinadab kan. Hanya kalau di 2 Samuel tempatnya disebut Baale Yehuda. Kalau di sini kotanya disebut Kiryat Yearim. Nah sekarang tolong melihat ke ayat 19. 70 orang mati ketika membuka tabut itu. Cuma buka gitu aja kok mati. Kok sadis sekali, kejam sekali. Belum selesai. Ayat 20. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan, Allah yang kudus ini? Berhadapan dengan kekudusan Allah.
berhadapan dengan Allah, manusia tidak akan tahan. Kalau ada manusia yang bisa dekat-dekat tabut itu dan tetap hidup, maka ini pasti orang istimewa. Kalau cuma orang biasa, konsekuensinya begini. Konsekuensi ini tidak perlu orangnya harus berdosa, atau orangnya harus jahat, enggak. Itu seperti kalau kita memandang matahari, Bapak Ibu mau orang suci, mau orang jahat, kalau ngelihat matahari, ya habis itu jadi gelap semua. Begitu maksudnya. Balik ke 2 Samuel bab 6 tadi ya. Karena pemindahan tabut ini terhalang, terhenti karena kematian Usa tadi. Lihat ke ayat 10. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Perhatikan Gad, orang Filistin malah. Namanya Obed-Edom, tapi ternyata dia orang Filistin, orang Gad. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Rumah Obed-Edom aman-aman saja, tidak ada yang mati, malah penghuni rumahnya pada gemuk-gemuk. Gitu. Diberkati, aman. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Berarti aman ini. Tuhan nggak marah lagi. Nggak ada yang celaka lagi. Lalu Daud mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Lihat sukacitanya. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Pasti lama sekali ini ya. Maju 6 langkah, 2 ekor dibakar. Maju 6 langkah, 2 ekor dibakar lagi. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Ini baju khusus untuk ibadat yang biasanya dikenakan oleh para imam. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, ini istri Daud ya, menjenguk dia dari jendela. Lalu ia melihat raja, Daud meloncat-loncat dan menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Nah, tunggu dulu, ayat 17 dulu. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dengan dipindahkannya tabut itu ke Yerusalem, Yerusalem tidak hanya menjadi pusat politik. Yerusalem juga menjadi pusat keagamaan. Karena benda paling suci yang menjadi tempat kehadiran Tuhan sekarang dipindahkan dan ditempatkan di dalam kota Yerusalem. Tapi belum ada bangunan, masih ada kemah. Bapak Ibu silahkan mengamati strategi yang dilakukan oleh Daud. Ya, mulai dari dia menjadi Raja Yehuda, menjadi Raja Yehuda dan Israel. Lalu yang dia lakukan adalah memindahkan ibu kota dari Hebron, kemudian dia merebut Yerusalem menjadikannya ibu kota. Ya, habis itu tabut perjanjian yang menjadi pemersatu suku-suku Israel dibawa masuk ke kota itu. Sehingga kota itu tidak hanya menjadi kota politik,
tapi juga menjadi kota keagamaan. Baik, Bapak Ibu silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan. Baik, Pak Seto, ini dari chat ada pertanyaan dari Ibu Santi Hakim. Pertanyaannya, bangsa Filistin sering berperang dengan bangsa Israel atau Yehuda. Mengapa bangsa Filistin sering berperang dengan bangsa Israel atau Yehuda? Apakah karena bangsa Filistin ingin merebut wilayah Israel atau Yehuda? Iya, di zaman kuno yang ada adalah perebutan wilayah, perebutan kekuasaan, ekspansi. Bangsa yang satu berperang melawan bangsa yang lain untuk menguasainya. Dan bisa sampai terjadi bangsa itu dikuasai sungguh-sungguh dalam arti tunduk kepada bangsa yang mengalahkannya dan membayar upeti. Ada yang begitu. Ada juga yang seluruh harta benda dicara, semua orang yang masih hidup dijual jadi budak sehingga bangsa itu hilang. Nanti bangsa atau kerajaan Israel yang utara mengalami nasib yang seperti itu. Jadi bangsa yang satu perang lawan bangsa yang lain untuk penguasaan. Dan di zaman kuno rupanya itu yang terjadi. Begitu, Pak. Oke, baik. Dari ini penanya langsung dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Saat Samuel kecil, tabut perjanjian di mana, Pak, tadi? Nah, silakan dibuka, Ibu. 1 Samuel. Buka 1 Samuel di bab 3. Lihat ke ayat 3. Yesus bersabda. Ini ada ini, Ibu bunyi. Lihat bab 3, ke ayat 3. Dan Bapak Ibu melihat di situ tabut kan? Nah, itu di mana? Lihat ke ayat 21. Nama Silo berulang kali muncul. Sudah jelas? Ya, udah. Jadi Kasih, Pak. bukan hanya nama yang Ibu perlu ingat, tapi juga di mana harus mencari, menemukan datanya. Jangan sampai pokoknya saya pernah dengar di Silo. Nah, harus sudah bisa menunjukkan di mana. Lanjut. Dari chat ada pertanyaan dari Bapak Imrod Siregar. Apakah Filistin zaman Raja Daud sama dengan Palestina saat ini? Tidak. Cukup gitu jawabnya atau dijelaskan? Apakah sama jawabannya? Tidak, gitu ya. Nasi. Enggak ada hubungan sama sekali. Cuma namanya saja diambil. Jadi wilayah itu dulu namanya, seluruh wilayah itu ya, namanya Kanaan. Sudah kerap dengan nama Kanaan kan. Lalu di situ ada nama Filistea, orang Filistin. Di zaman Romawi, wilayah Kanaan itu kemudian disebut dengan nama Palestina, mengambil alih nama Filistin. Kemudian berikutnya di zaman kemudian orang Filistin itu habis. Orang Filistin itu sebenarnya dikalahkan di kemudian hari oleh Daud, sudah kalah, tapi kemudian betul-betul dihabisi oleh Asyur. Nggak ada lagi orang-orang Filistin. Namanya tetap tertinggal menjadi nama wilayah Palestina. Kemudian kalau Bapak Ibu melihat orang-orang Palestina sekarang, yang sudah ke sana tolong perhatikan wajahnya, wajah orang mana,
Baca Arab. Bahasanya bahasa apa? Arab. Ya. Mereka disebut orang Palestina karena tinggal di wilayah yang dulunya disebut wilayah Palestina. Jadi enggak ada hubungan. Tentang bagaimana orang-orang itu bisa sampai di wilayah itu sekarang, ya ceritanya lebih panjang lagi. Tapi begitu saja dulu. Ya, Pak Eka, silahkan lanjut kalau masih ada. Berikut Pak Jameson mau tanya? Iya, Silakan. Pak Seto, saya kebetulan yang baca yang 6 langkah terus mengorbankan satu lembu dan anak lembu itu. Jadi saya iseng bertanya, itu berapa jauh ya dari rumahnya Abi Nabat itu ke kota sampai Nggak ada dia data ya, Pak. Kita tidak berapa menemukan kira-kira, data. Pak? Tidak menemukan data. Jadi banyak ya Pak yang dikorbankan itu. Itu kan banyak sekali. Bapak Ibu kalau melihat korban-korban di perjanjian lama, itu bisa nggak kebayang. Untuk contoh lagi ya, silahkan ke 1 Raja bab 3, Pak. 1 Raja bab 3. Lihat ke ayat 4. Seribu. Nggak usah dilanjutkan diskusinya. Apa nggak kolesterol Tuhannya gitu ya. Orang dulu nggak ada yang ngomongin kayak gitu. Tetapi ini menunjukkan atau menggambarkan kelimpahan yang mereka miliki. Oke. Jadi gambaran yang seperti itu. Dan hidup mereka dulu kan ya adanya cuma pertanian dan peternakan. Raja, ingat pesan Samuel dulu ya. Maka harus siap kalau kamu mau punya raja, kamu harus siap. Ternakmu akan diambil. Jadi bisa dimengerti ketika raja mempersembahkan korban, ya korbannya berlimpah ruah. Begitu aja, Pak. Oke. Oke. Berikutnya dari Pak Helmi, pertanyaannya adalah bagaimana nasib tabut Tuhan sekarang? Enggak tahu. Selesai. Indiana Silahkan mengingat materi untuk membuat tabut. Kayu berlapis emas, bagian luar dan bagian dalam. Berlapis emas ya. Mula-mula disimpan di kemah suci. Pernah di wilayah orang Filistin, disimpan di Kiryat Yearim, lalu disimpan di Yerusalem. Kemudian nanti ketika Salomo mendirikan Bait Allah, tabut disimpan di situ. Ketika orang Israel yang utara memisahkan diri, tabut masih tetap di Yerusalem. Situasi menjadi kacau ketika wilayah Yehuda diserbu oleh Babel, dan kemudian istana dihancurkan, harta benda dijarah ya. Dan Bait Allah itu dari dulu dipandang sebagai tempat untuk menyimpan harta benda. Kalau Bapak Ibu nanti mempelajari kitab Makabe, ini Bait Allah itu terus saja berulang-ulang diserbu untuk dicari emasnya, dicari harta bendanya, karena di situ banyak perhiasan yang dibuat dari emas, benda-benda, perlengkapan ibadah, perlengkapan korban dibuat dari emas. Silahkan membayangkan ketika pasukan Babel menyerbu istana, menyerbu Bait Allah, yang diambil barang-barang dari emas ini, harta benda ini. Nah, kemungkinan yang pertama, tabut ini diangkut sebagai barang rampasan oleh orang Babel. Kemungkinan yang kedua, ini dalam kepercayaan orang Yahudi, ini Yeremia
yang hidup di zaman keruntuhan Yerusalem tadi, itu sudah tahu situasi, lalu dengan diam-diam bersama dengan orang-orang dekatnya, membawa tabut itu ke Mesir, menyimpannya di dalam gua. Dan mereka percaya, orang Yahudi percaya, nanti kalau Mesias datang, tabut itu akan muncul lagi. Dan itu yang disampaikan di kitab Wahyu. Tapi sebelum itu terjadi, Indiana Jones sudah menemukannya. Masih ingat filmnya itu? Apa judulnya apa? Lost Ark. Kalau tabut itu dibilang dalam film itu ditemukan di Mesir, itu bukan sekedar khayalan, ada survei, ada belajarnya, dan itu merupakan salah satu apa menyebutnya ya, bagian dari tradisi atau kepercayaan orang Yahudi. Tabut itu disimpan di Mesir, nggak ada yang tahu. Nah, kemungkinan yang lain lagi, yang ketiga. Dari dulu orang Israel itu punya kontak dengan orang Ethiopia. Jangan bayangkan Ethiopia yang sekarang ya, tapi negeri di sebelah sononya Mesir. Nah, kemudian ketika terjadi serbuan orang Babel, ada yang membawanya lari ke sana. Lalu di sana disediakan tempat yang khusus, disimpan di situ. Ada bangunan khusus yang orang bahkan tidak masuk, tapi di luar bangunan ada orang yang setiap saat berjalan mengelilingi tempat itu. Yang itu sampai sekarang masih ada kepercayaan yang seperti itu. Tapi saya menduga yang paling masuk akal itu adalah kemungkinan yang pertama. Dibuat dari emas, masuk menjadi barang jarahan, dianggap sebagai barang berharga. Saya itu cuma mau ngomong, saya tidak tahu, tapi biar kelihatan pinter, saya ngomong banyak. Kan nggak ada yang tahu, tanya aja. Siapa yang tahu? Kalau ada yang tahu pasti udah dicari, udah ketemu. Ya, begitu Pak. Masih ada lagi nggak? Masih dari chat ini, dari Pak Harja. Pak Seto, kalau kita perhatikan tokoh-tokoh di Perjanjian Lama, memiliki istri yang lebih dari satu. Tetapi di Perjanjian Baru tidak kelihatan tokoh-tokohnya punya istri. Apakah karena tokoh-tokoh di Perjanjian Baru mencontoh kehidupan Tuhan Yesus? Nggak nyambung, nggak di tokoh Perjanjian Baru. Tokoh Perjanjian Baru yang Bapak maksudkan, itu tunggu dulu. Yesus tokoh Perjanjian Baru. Petrus Ya, Pak Harja, sudah punya istri. Yesus malah enggak. Maksud saya para rasul-rasul itu, apakah karena mereka memang harus konsen sehingga mereka nggak punya istri, Pak? Oh tunggu, yang nggak punya istri itu hanya Paulus, Pak. Yang disebut dengan jelas nggak punya istri, yang disebut dengan jelas nggak punya istri, itu hanya Paulus. Petrus punya ibu mertua kan? Oh iya. Ya kan? Ada ibu mertua. Dalam seluruh Alkitab, minimal ada 3 orang yang selibat. Kalau di Perjanjian Lama ada Yeremia, di Perjanjian Baru ada Yesus dan Paulus. Tapi begini, kalau ngomongin poligami di Perjanjian Lama, Bapak Ibu silahkan perhatikan ya. Perintah Tuhan di Kejadian bab berapa? Beranak. 2. Itu perintahnya, keduanya akan menjadi satu daging. Satu laki, satu perempuan. Silahkan amati, cari di Perjanjian Lama, poligami apakah diperintahkan oleh Tuhan atau tidak. Ada yang aneh. Dan kemudian akan ditunjukkan adanya poligami itu akan mendatangkan masalah. Abraham, poligami, masalah. Yakub, istrinya 4, masalah. Daud, tunggu dulu, ini masalahnya mengerikan kalau Daud. Salomo, lebih mengerikan lagi masalah. Jadi awalnya, kalau membaca kitab Kejadian bab
dua, ya. Yang kita lihat Allah mengendaki satu suami dengan satu istri. Maka laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Itu memberi keterangan atau enggak yang saya omongkan? Yesus mengutip Kejadian bab 2. Yesus mengambil alih, mengutip Kejadian bab 2. Monogam. Cukup atau kok jadi ngomongin kayak gini? Cukup ya, Pak Harja? Ya. Oke. Tanya Pak. Masih ada lagi? Bu Stefani, silakan. Iya, kalau sudah habis saya mau nanya. Oh. Nah, begini Pak, kalau misalnya kita mulai dari perjanjian lama yang paling awal dari pelajaran yang lama, sebetulnya karya penyelamatan Tuhan terhadap bangsa Israel keluar dari Mesir, sampai sekarang ujung-ujungnya bangsa Israel itu kan susut dari 12 suku kan sampai 2 suku. Terus saya juga dari pelajaran ini saya menangkapnya bahwa sebetulnya Tuhan hanya adakah petunjuk secara definitif suatu wilayah bahwa bangsa Israel itu menempati suatu daerah tertentu. Tuhan hanya memberi pengarahan secara garis besar, kemudian bangsa itu sendiri menetapkan nasib mereka sendiri. Bangsa siapa yang harus dia perangin, bangsa mana yang dia harus usir. Ada nggak studi yang mempelajari atau mencari tahu apakah bangsa Israel itu sudah melebihi, misalnya daerah Kanaan itu sewilayah ini, tetapi ternyata bangsa Israel melebar lebih daripada daerah Kanaan gitu. Jadi susah ngomongnya. Jadi yang saya pikirkan itu adalah Israel itu 12 suku keluar dari Mesir, ujung-ujungnya sisanya hanya 2. Dan kebetulan 2 itu dari keturunan Rahel. Jadi maksudnya apa ya? Tunggu dulu. Benar dari keturunan Rahel? Yang Benyamin sama Yehuda. Yuda itu ya. Bukan. Kan ada 2 suku yang di Yehuda, yang sisa itu Pak, yang Benyamin sama apa itu sama Yehuda. Oh, sama Yehuda. Oh, berarti bukan. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari umat Israel ini? Belum disimpul, belum bisa itu. Oh, belum bisa. Belum bisa. Belum selesai ceritanya. Oh, ini masih ada sesi lagi, Pak. Nah, ini kan masih 12 suku kan? Oh, bukan. Pelajaran kita. Nah, sekarang ini Daud menjadi raja atas Yehuda dan Israel, begitu kan? Iya. Berarti masih 12 suku kan? Iya. 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 Ya, berarti pertanyaan saya kecepatan, Pak. Kecepatan. Ya, belum selesai. Kalau semua saya omongkan malam ini, minggu depan saya ngomong apa lagi coba? Ya, saya takut tiba-tiba habis saja, saya nggak sempat nanya. Sabar, Bu. Iya. Untuk minggu depan. Ya, jadi pada prinsipnya sampai sekarang kan untuk menguasai suatu daerah selalu terjadi peperangan. Apakah ada kemungkinan mereka ini kebablasan melebar kemana-mana karena Tuhan menyertai mereka sehingga mereka membabat habis orang-orang di sekitar mereka. Gitu. Sebelum bicara yang seperti itu, Ibu juga perlu mengingat pemahaman mereka tentang perang dengan pemahaman kita tentang perang itu 2 hal yang sama sekali berbeda loh ya. Ibu memakai kata membabat habis.
peperangan di zaman kuno benar terjadi. Wilayah orang Israel itu kadang mengembang, kadang menyusut. Di zaman Yosua, wilayah di sebelah timur Sungai Yordan itu ditempati oleh suku Israel. Ya kan? Tapi kemudian wilayah di bagian selatan tidak lagi dikuasai. Nanti berikutnya lagi wilayah yang paling jelas, paling gampang diingat itu wilayahnya dari Dan sampai Beersheba yang tadi saya sebut. Dan Bapak Ibu bisa lihat. Tapi ada masanya wilayah itu nantinya cuma di Yehuda. Sesudah itu wilayahnya menjadi Yehuda dan Galilea, bagian tengah dikuasai orang lain. Pergerakan bangsa-bangsa di zaman kuno itu sangat jelas, sangat mencolok, dan orang Israel mengalami Allah dalam situasi yang seperti itu. Begitu dulu, Bu, ya. Iya ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Lanjut ya. Lanjut lagi, Pak. Lanjut, Pak. 2 Samuel bab 7 sekarang. Harus diingat lagi, tabut Tuhan sudah dari Yerusalem, tapi di kemah. Bab 7 ayat 1. Ketika raja telah menetap di rumahnya, di istananya ya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekelilingnya, Daud sudah bisa menaklukkan bangsa-bangsa orang-orang di sekitarnya. Berkatalah raja kepada Nabi Natan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Kok enggak sopan sekali aku ini? Bapak, Ibu yang merantau ya, kemudian di rantau berhasil, ingat rumah Bapak Ibunya enggak? Terus rumah Bapak Ibunya diapain? Disyukurin? Enggak lah. Aku sudah punya rumah bagus. Mamaku rumahnya kok seperti ini. Aku harus berbuat sesuatu. Tuhan sudah membuat aku menjadi raja, memberikan keselamatan, keamanan kepada negeriku. Tuhan kok belum mendapatkan tempat yang memadai. Kok masih tinggal di bawah tenda. Maka lihat, di ayat 2 sebenarnya Daud mengungkapkan keinginannya untuk membuat istana bagi Tuhan. Dan dia menyampaikan keinginan itu kepada Natan, nabi istana. Kalau Bapak Ibu tadi mengingat kembali cara raja meminta petunjuk Tuhan, salah satunya dengan memakai nabi pegawai negeri ini. Nabi yang melayani Tuhan, melayani raja di istana. Lalu berkatalah Natan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tapi Natan belum mendapatkan petunjuk dari Tuhan ya. Ini Natan hanya melihat niat Daud baik. Selama ini Tuhan menyertai Daud. Jadi Natan mempersilahkan Daud melakukan hal yang baik yang diinginkannya itu. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang akan mendirikan rumah untuk kudiami? Perhatikan, masakan engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir. Ya. Kemudian, kalau aku perlu rumah, aku udah ngomong kepada para pemimpin Israel di zaman dulu. Aku nggak perlu rumah. Nah, kemudian
Tuhan justru mengatakan, aku yang akan ngurus keluargamu. Kata rumah dan kata keluarga dalam bahasa Ibrani itu satu kata, bet. Kalau Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Inggris bedanya house dengan home apa? Ini yang pintar bahasa Inggris, yang tahu bahasa Inggris. Kata house bisa menunjuk bangunan, ya. Fisik. Tapi bisa juga menunjuk kepada keluarga. Iya. Nah, mungkin itu yang agak yang cocok dalam bahasa Indonesia, enggak kamu. Jadi Daud akan membangun bait untuk Allah. Tapi Allah tidak memerlukan, sebaliknya, ini artinya rumah ya, sebaliknya, Allah akan mengokohkan bait Daud, yang ini artinya keluarga Daud. Sekarang, lihat ke ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah, bukan bagiku ya, tetapi bagi namaku. Dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ayat 15. 16 saja langsung. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tuhan malah berjanji kepada Daud, kerajaanmu akan kokoh selamanya. Kerajaanmu akan terus ada, berdiri terus, ada terus. Terus, keturunanmu akan terus menduduki tahta kerajaan. Itu makna dari ayat 16. Jadi, dan nanti seorang keturunanmu dia yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Yang akan ada di dalam rumah itu bukan aku, cuma namaku. Nanti Bapak Ibu, di antara para nabi dan para imam, ini debatnya serius ya. Yang satu mengatakan Allah tinggal di dalam baitnya di Yerusalem. Tapi Nabi mengatakan langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Ya nggak perlu rumah. Tapi begini, apa maksudnya namanya akan ditaruh di situ? Orang bisa memanggil nama Allah di situ. Jadi bait Allah tidak bisa dipahami sebagai tempat di mana orang Israel memiliki Allah. Seolah-olah dia hanya berkuasa, hanya tinggal di dalam bait Allah. Kekuasaan, keberadaannya melampaui bangunan fisik itu. Nah, kemudian lihat Bapak Ibu ke bab 8. Daud masih perang terus ya, mengalahkan musuh-musuhnya. Lihat di ayat 1, memukul kalah orang Filistin. Kemudian Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Ayat 2, memukul kalah orang Moab. Kalimat terakhir, orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Ayat 3, memukul kalah Hadadezer bin Rehob Raja Zoba ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Berikutnya, ayat 13. Demikianlah Daud mendapat nama ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Hasin.
Lalu yang menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan. Ya, lihat. Menang terus, ini jagoan beneran. Ini bisa dikatakan di zaman Daud menguasai wilayah-wilayah di sekitarnya. Ayat 15. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Perhatikan pejabatnya. Yoab, anak Zeruya, menjadi panglima. Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Menteri Keuangan ini ya. Zadok bin Ahitub dan Ahimelech bin Abiatar, ingat anak Abiatar yang lolos dari pembunuhan di Nob, menjadi imam. Seraya menjadi panitera negara. Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti, enggak ngerti. Tapi pejabat militer. Dan anak-anak Daud menjadi imam. Nah, gagah sekarang Daud. Jaya. Bab 10. Ini ceritanya Daud berperang melawan Bani Ammon dan orang Aram. Aram itu sama dengan Syria. Nah, kalau begitu Bapak Ibu bisa melihat sekarang kan, wilayah Israel di zaman Daud luas. Sampai di sebelah timur sungai Yordan, bahkan menguasai wilayah orang Filistin. Kemudian, bab 11, ini cerita yang, enggak usah detail ya, saya enggak perlu detail mempelajari ini. Saya minta tolong ke ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Perang itu tidak dilakukan setiap waktu, setiap saat. Sehebat apapun orang tidak akan perang di musim dingin. Ini kalau di musim dingin maju perang, lawannya bukan manusia, tapi cuaca nanti. Nah, kemudian kapan? Pada pergantian tahun, tahun baru. Tapi tahun baru Yahudi. Tahun baru Yahudi bukan Januari, tapi Nisan. Nisan itu Paskah itu, bulannya Paskah. Bapak Ibu silahkan mengingat, Paskah itu bisa jatuh di bulan Maret, bisa jatuh di bulan April. Nah, itu. Silahkan mengingat kalau 4 musim. Maret, April itu musim apa? Musim durian. Enggak. Musim semi, Pak. Semi ya? Cocok kan untuk perang? Ini musim perang, sekaligus musim panen. Nanti dia mendengar nubuat Amos, nubuat Nabi itu misalnya ya, itu perang terjadi pas musim panen. Musuh menyerbu pas musim panen. Orang-orang masuk ke dalam kota, musuh yang memanen. Itu peristiwa yang menakutkan sebenarnya. Musim perang, musim panen sekaligus musim perang. Lalu yang kemudian terjadi, lihat, Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Ammon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Wah, ini jadi raja sungguhan. Tidak lagi aktif memimpin perang. Cukup panglima yang maju. Yoab ada di sana. Yoab yang memimpin pertempuran. Nah, dalam situasi yang seperti ini, Daud ini jatuh ke dalam dosa. Tolong mengamati begini, ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Kalau prajurit dulu nggak akan dia bisa tidur siang. Masa prajurit tidur siang? Apalagi waktu masih mengembara. Tapi Daud sudah jadi raja, hidupnya udah jauh lebih tenang. Bisa, kemudian dia tidur siang, bangun,
Lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya seorang perempuan yang sedang mandi. Tampak kepadanya. Bukan Daud mengarahkan pandangannya. Sama atau beda? Beda lah. Enggak cuma mengarahkan pandangan, bawa teleskop lagi. Beda lagi urusannya. Bapak Ibu mau nyalahin Daud atau nyalahin Batseba ya sama saja. Lagian ngapain sih mandi kok di luar? Jawabannya musim semi gitu ya. Nah, kita nggak usah diskusikan yang bagian itu, tapi yang kemudian terjadi, Daud jatuh ke dalam dosa. Memanfaatkan kekuasaannya untuk mengambil istri seorang prajurit yang loyal kepadanya. Soalnya saya sudah berulang kali membahas yang seperti ini, membahas teks ini. Jadi yang menjadi penting itu begini. Daud baru sadar itu setelah Nathan bercerita. Beralih ke bab 12. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba, betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar nih dan seterusnya. Terus ayat 4. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Bayangkan muka Daud. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Ini kebiasaan kalau maling ketangkep di zaman dulu. Di hukum Taurat diatur itu. Karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Sekali lagi, lihat wajah Daud. Senyum, tidak mungkin. Marah ini. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Perhatikan wajah Daud lagi. Ada yang berubah di wajah Daud? Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Ayat 9, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Bapak Ibu masih bisa mengingat jumlah istri Daud? Banyak kan? Kok dia 300. Hah? Berapa? 300. Yang tadi kita sudah lihat tadi. Enggak ada jumlah ratusan. Yang ratusan baru minggu depan. Istri Daud sudah banyak. Nah kok dia bisa mengambil istri orang, istri Uria, dan kemudian itu dilakukan setelah membunuh suaminya. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan oleh pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Berikutnya.
Ayat 11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan atasmu, yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu, dan memberikannya kepada orang lain. Orang lain, orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Perhatikan lagi wajah Daud, gimana ketika mendengar itu. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku telah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu akan mati. Jadi anak pertama Daud dengan Batseba itu meninggal. Salomo itu anak berikutnya. Kemudian Daud menyesali, bersedih, dan kemudian berpuasa, dan dia menghentikan puasanya setelah tahu kalau anaknya meninggal. Berikutnya, mulai Bapak Ibu di bab 13, masalah di dalam keluarga, di rumah tangga Daud. Anak sulungnya, anak pertama Amnon, memperkosa saudarinya lain ibu, adik Absalom. Makanya Absalom jengkel ketika Tamar adiknya diperkosa oleh saudara beda ibu, satu ayah. Amnon dibunuh oleh Absalom, lalu Absalom melarikan diri. Dan kemudian lama Absalom lari. Lalu dia pulang ke 14. Tapi ketika dia pulang, nggak disapa sama bapaknya. Yang berikutnya, Absalom mulai bab 15 memikirkan pemberontakan. Silakan ke bab 15 ayat 1. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan menuju pintu gerbang istana ini. Jadi Absalom tampak agung, gagah, banyak pengiringnya. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel A. Maka berkatalah Absalom, lihat, perkaramu itu baik dan benar. Tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Lagi, kata Absalom, sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Kampanye ini ya. Absalom menggalang kekuatan dari pihak-pihak yang tidak puas dengan Daud. Apabila seseorang datang mendekat dan sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya lah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Cara yang demikian diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Ini Absalom mulai menggalang kekuatan. Dan kemudian lihat ke
ayat 10. Dalam pada itu, Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnyalah datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo, kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Rencana pemberontakannya matang. Absalom menjadi sangat kuat. Buktinya apa? Daud harus meninggalkan Yerusalem. Silahkan membayangkan Daud yang seumur hidupnya perang aja terus ya. Sangat berpengalaman dalam peperangan. Sekarang melarikan diri meninggalkan Yerusalem karena anaknya sendiri. Nah, kemudian lihat ke ayat 13. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya jangan dapat lekas menyusul kita. Supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita. Ayat 16. Lalu keluarlah raja dan seisi rumahnya mengiringi dia. 10 gundik ditinggalkan raja untuk menunggui istana. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia. Ya, dia pergi. Ingat masih ada 10 yang tinggal. Nah, kemudian lihat ini Absalom berhasil menguasai Yerusalem. Sekarang silahkan ke ayat ke bab 16 ayat 22. Baca sendiri, saya nggak mau bacain. Bab 16 ayat 22. Ya, baca sendiri ya. Saya nggak mau baca. Apa yang dikatakan Nathan, hukuman atau konsekuensi dari dosa yang sudah dilakukan oleh Daud, ini yang terjadi. Apa yang dikatakan Nathan benar-benar terjadi. Daud benar-benar menanggung konsekuensi dari tindakannya. Ya, walaupun begitu, silakan ke bab 18. Absalom, anak Daud yang memimpin pemberontakan, itu dikalahkan bahkan tewas di dalam ya satu pengejaran. Baik Bapak Ibu, cerita tentang Daud kita berhenti di sini. Nanti masih ketemu sebentar dengan Daud di minggu depan, sedikit saja. Dan sebelum saya sampaikan refleksi, Bapak Ibu, kalau ada yang perlu ditanyakan, 1-2 pertanyaan silahkan disampaikan. Silakan Pak Eka. Ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini kayaknya di chat nggak ada yang bertanya Pak Seto. Oh ya, ada yang mau bertanya atau enggak? Nggak tahu. Udah mengerti atau? Ya, itu jelas atau belas itu Pak? Sama Raja Daud. Saya aja Pak. Ya, silakan. Pak, kalau dilihat dari perjalanan orang-orang pilihan Tuhan, itu ujung-ujungnya kan mereka jatuh. Tunggu dulu. Ibu menyimpulkan berapa orang? Mulai dari Saul, kemudian Daud,
Terus berikutnya raja itu kebanyakan mereka jatuh di ujung Kuasa. setelah Jadi iya, tunggu dulu, yang Ibu maksudkan raja iya. yang dipilih Tuhan. Oke, lanjut. Yang saya ingat itu raja. Karena dari kisah raja-raja segala macam itu, maaf, saya ngedului lagi. Saya itu lihat seperti yang paling gampang aja yang sudah kita belajar, Saul, Daud, terus nanti Salomo. Itu selalu ujung-ujungnya mereka menyimpang dari itu. Terus perjalanan umat Israel juga dari Mesir sampai ke sini, selalu mereka tuh setelah ditolong Tuhan selalu jatuh ke dalam dosa. Malah jadi kenapa terjadi berulang-ulang gitu ya? Kalau kita sekarang kan kita ada seperti pendidikan agama seperti itu loh Pak. Nah di zaman mereka itu dulu kira-kira peranan imam besar itu, imam agung itu, apakah hanya sebagai ritual? Apakah tidak ada ya istilahnya tuh pendidikan agama, menurunkan nilai-nilai atau mengajarkan perintah-perintah Tuhan gitu. Baik, Ibu sedang ngomongin Daud, Salomo, Saul, atau Stefani? Masih ingat nggak Bu, kapan terakhir berdosa? Ibu dapat pendidikan agama. Dari tahun berapa pendidikan agama, Ibu? Sebetulnya saya tidak dapat, Pak. Saya mencari sendiri. Tetapi Jadi nggak pernah pelajaran Krisma? Nggak pernah pelajaran komuni pertama? Komuni pertama itu kan ada. Nggak pernah pendidikan yang lain untuk soal agama? Enggak. Ya, yang itu tadi, komuni pertama langsung komuni, nggak pakai pelajaran? Saya baptis dewasa. Baptis dewasa, berarti Ibu kata komen, nggak mungkin nggak? Ya itu belajar. Kata komennya bolong-bolong. Kata komennya bolong-bolong, Pak. Kemudian pada saat saya sudah balik insaf, saya langsung nguber ini, langsung sprint. Setelah sprint, nguber, belajar itu sudah nggak berdosa lagi, Bu? Oh, setiap hari, Pak. Nah, tunggu dulu. Makanya saya bertanya, Ibu ini tadi sedang ngomongin Saul, Daud, Salomo, atau Stefani? Ngomongin diri sendiri. Nah, bingung kan? Ketika kita membaca perjanjian lama, ini langsung saya sambung dengan refleksi. Ketika membaca perjanjian lama, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu bercermin. Bapak Ibu pernah disebut sebagai orang pilihan Tuhan atau enggak? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Itu bahan retret apa itu? Saya dipilih oleh Tuhan. Tapi saya sendiri juga ngaku. Kalau saya sering menghina Tuhan seperti Daud tadi. Perhatikan saja doa tobat. Ngaku kalau menghina Tuhan apa enggak itu? Terutama sebab aku telah menghina engkau yang maha murah dan maha baik. Nah itu kan Ibu sendiri, Bapak Ibu sendiri, kita sendiri semua ngaku kalau kita menghina Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan kok kayak gitu. Ketika kita ngomongin Saul, Daud, Salomo, kita sebenarnya sedang ngomongin diri kita sendiri. Orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang disertai oleh Tuhan, tunggu dulu, jatuh ke dalam dosa atau nyebur ke dalam dosa? Nyebur. Oh, tuh malah nyebur. Kalau Bapak Ibu mengamati Daud tadi ya, salahnya Daud apa? Mengingini. Ketika matanya tertuju atau tampak kepadanya, dan dia mengambil langkah berikutnya. Dia ingat istrinya apa enggak?
Ingat istri-istrinya atau enggak? Enggak. Yang ada di depannya itu yang membuat dia pengen dan dia mengingini itu. Ketika dia tahu bahwa itu adalah istri Uria, seolah dia tidak peduli. Waktu mau perang, mau pindah ke Yehuda tadi ya, nanya terus sama Tuhan. Waktu mau berdosa nanya Tuhan apa enggak? Cuek. Bapak Ibu, ini saya pakai pertanyaan jahat. Saya ulang lagi pertanyaan yang mungkin pernah Bapak Ibu dengar. Silahkan mengingat Bapak Ibu pernah berencana untuk berdosa atau enggak. Kalau ngajak teman, yuk berdosa yuk, itu pasti enggak ngomong gitu. Kemudian dia mengatakan, saya mau berencana berdosa. Saya pilih dosa yang ini, dosa ini, dosa ini. Enggak akan bilang begitu. Tinggal tunggu, mengingat saja. Sebentar Bapak Ibu mengingat, ketika Bapak Ibu pertama kali bohong, udah pernah bohong belum? Kalau orang berbohong, mikir dulu apa enggak? Enggak. Kalau sudah tidak mikir dulu, itu level advance. Ya. Iya, spontannya itu udah bohong gitu. Dan nanti ketika suatu saat diingatkan lagi tentang hal itu, bisa lagi belok lagi, bohong lagi. Bohong yang satu ditutup pakai bohong yang lain. Tapi yang nggak mahir berbohong, mikir panjang kalau mau bohong. Bingung. Nanti kalau ini aku udah salah ini. Udah beli narkoba, udah aku pakai. Nanti kalau aku pulang, duitku habis, istriku nanya, aku harus ngomong apa? Gitu kan ya? Kemudian untuk membuat supaya istriku percaya kepada omonganku, apa yang harus aku lakukan? Tas disobek, pakai silet, seolah-olah dicopet. Itu berencana. Berencana bohong. Berencana berbohong. Dan Bapak Ibu semua pasti pernah mengajarkan berbohong itu dosa kan? Jadi pernah berencana untuk berdosa atau belum? Itu jatuh atau nyebur? Jatuh, nyebur, atau bahkan berenang dalam dosa gitu. Nah, kemudian begini, apakah ketika kita berdosa, kita bukan orang pilihan Tuhan lagi? Tetap kita dipilih oleh Tuhan. Apakah Tuhan tidak menyertai kita? Tetap menyertai. Tapi bisa juga saya akan berlaku seperti Adam. Saya berdosa itu karena salah Tuhan. Kenapa Tuhan kok enggak melarang saya berdosa? Kenapa Tuhan kok tidak menyingkirkan cobaan dan godaan itu? Seperti Adam mengatakan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikannya, maka aku makan. Yang salah perempuan itu. Lebih jauh, yang salah Tuhan yang menempatkan perempuan itu di dekatnya. Nah, Tuhan menyertai, Tuhan mengingatkan. Tetapi ketika saya mau berdosa, tolong bertanya kepada Tuhan dulu apa enggak? Enggak. Ketika saya masih ingat akan Tuhan, ketika saya mau berdosa, itu berpikir, dan kemudian saya harus melawan diri saya sendiri. Selebihnya, ketika berdosa, enggak, saya enggak mikirin Tuhan, enggak, saya enggak akan apa menyebutnya. Mengingat-ingat, enggak. Mata saya, hati saya, pikiran saya tertuju kepada satu hal itu. Yang lain-lain saya geser. Yang lain-lain saya abaikan. Nah kemudian, kalau kita menemukan orang seperti Daud aja bisa berdosa, wajar dong kalau saya juga berdosa. Itu rasionalisasi untuk orang yang bertekun, berniat untuk tetap dalam dosa. Kalau orang seperti Daud bisa berdosa, benar bahwa kita bisa berdosa, tetapi itu bukan menjadi alasan, wah Daud aja berdosa, jadi wajar kalau saya berdosa.
Daud aja istrinya banyak, masa istri saya cuma satu? Sekalian aja ngomong gitu. Daud juga punya kundik banyak, masa saya nggak punya? Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, kita menemukan contoh positif, kita juga menemukan contoh negatif. Kita bisa mengerti, kita bisa belajar mana yang baik, mana yang tidak. Yang bagus diteladan, yang negatif pelajari mengapa orang ini atau orang itu bisa jatuh. Dan kemudian pelajarannya adalah bagaimana caranya supaya saya tidak jatuh ke dalam dosa. Pelajarannya apa? Ya kalau bangun tidur siang, jalan-jalan di atas loteng. Bukan itu. Terus yang mana? Kalau bangun tidur, jalan-jalan di atas loteng nggak apa-apa, tapi kacamata dilepas. Ini biar nggak ngelihat apa-apa. Bukan itu juga. Ketika lihat yang kita pelajari dari peristiwa Batseba ya, tampak oleh Daud. Tapi kemudian yang dilakukan adalah dalam hati muncul keinginan, dan keinginan itu diwujudkan. Ketika mewujudkan keinginan, dia mengabaikan banyak hal. Kalau dalam teguran teguran Nathan kepada Daud, Daud dianggap sudah melalaikan semua yang dilakukan Tuhan untuk dia. Tuhan sudah melakukan A, B, C, D, E, dan seterusnya untuk Daud. Dan tindakan Daud sekali itu saja oleh Tuhan dipandang sebagai suatu penghinaan terhadap diri. Dan Bapak Ibu, hal yang sama kan kita sampaikan di dalam doa tobat. Yang maha murah dan maha baik bagiku. Kemurahan dan kebaikan Tuhan jangan potong, jangan batasi hanya soal rezeki. Kita ngomongin dosa. Tuhan Yesus, anak Allah, menjadi manusia untuk membebaskan manusia dari dosa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam diri Yesus, Allah sudah mengasihi, membebaskan saya dari dosa. Kalau saya percaya itu, kalau saya memperhatikan itu, maka saya akan berusaha sungguh-sungguh untuk melawan kecenderungan kepada dosa. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, sampai ketemu lagi minggu depan. Silahkan Pak Eka. Malam. Terima kasih banyak Pak Seto untuk pengajarannya pada malam hari ini. Dan untuk Bapak Ibu semua, Senin depan kita masih akan melanjutkan pengajaran ini. Jadi tetap stay tune di channel ini. Dan malam hari ini pengajaran sudah selesai, dan sebelum kita tutup pertemuan pengajaran pada malam hari ini, mari kita berdoa. Silakan Elis untuk memimpin doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami kembali boleh belajar bersama melalui streaming Zoom pada malam hari ini yang disediakan oleh tim KKS, supaya kami juga boleh lebih memahami kembali mengenai pengajaran yang disampaikan oleh Pak Seto pada malam ini. Ya Bapa, berkatilah kami sehingga apa yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini dapat tertanam di dalam hati kami, dan juga kami dapat lebih mengerti lagi dan memahami lagi dalam memahami kitab suci, sehingga kami boleh semakin Kau berikan pengetahuan lagi ya Tuhan, supaya kami boleh memahami kembali. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk Pak Seto, berikanlah kiranya kesehatan dan juga berkat-Mu ya Tuhan, supaya minggu-minggu selanjutnya kami juga boleh kembali lagi di dalam Zoom pengajaran ini bersama dengan Pak Seto.
kami boleh semakin memahami kembali pengajaran dan isi Alkitab yang ingin kami pelajari. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Kami akan beristirahat malam, dan lindungilah kami supaya kami juga beroleh kesehatan yang baik, sehingga besok kami dapat boleh melakukan aktivitas kembali dengan lancar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Popo dan Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat